Perkenalkan, nama saya Regita Febriana. Saya akan mengerjakan tugas UTS Manajemen Pemasaran. Aku Regita Febriana, aku akan mengerjakan tugas UTS Pak Adi. Nah, Bapak sekarang tolong dengarkanlah video ini. Nilai video saya ini agar mendapatkan nilai terbaik. Kenalkan, aku adalah Regita Febriana yang sedang siap ujian pemasaran. Dengarkan penjelasan video ini. Saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh sesuai harapan. Segmen pasar sudah kupelajari, harga, distribusi, dan promosi. Dengan strategi yang tepat, saya siap hadapi UTS ini. Kenalkan, aku adalah Regita Febriana yang siap menguji ujian pemasaran. Pak Adi. Dengarkanlah penjelasan video ini. Saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga senang sesuai harapan. Segala teori telah kupahami dari konsep praktik yang ada. Pak Adi, lihatlah hasil video saya. Semoga saya mendapatkan nilai terbaik. Pak Adi, saya berusaha mengerjakan UTS ini dengan senang hati. Tonton dan nyala video saya agar saya dapat nilai terbaik. Perjalanan belajar pemasaran yang lucu. Kisah sebelum UTS. Hari itu adalah hari yang penuh semangat. Aku bangun dengan tekad kuat, siap menghadapi ujian tengah semester UTS pemasaran yang sudah menunggu di depan mata. Pak Adi, dosen pengampu, sudah terkenal dengan cara mengajarnya yang unik dan kadang bikin ngakak. Ayo semangat, pemasaran itu seru, kata Pak Adi sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi. Tapi siapa yang tahu, ujian kali ini bakal kita semua berdebar. Begitu masuk kelas, aku langsung mendengar suara dari speaker di pojok kelas. Bang Toyib, kenapa ya? Dia tuh lucu banget ternyata. Pak Adi sudah memutar lagu Bang Toyib di laptopnya. Semua mahasiswa mulai bernyanyi bersama. Pemasaran itu seperti kopi dangdut. Kalian harus tahu apa yang diinginkan pasar, biar mereka goyang dan terus kembali lagi. Ayo semua ikuti langkah kami. Pemasaran itu seperti kopi dangdut. Harus tahu apa yang diinginkan pasar, apa yang bikin mereka bergoyang. Ingin semangat. Produk yang kalian tawarkan harus menarik hati. Segmentasi pasar harus tetap sasaran. Dengarkan pelanggan dan beri yang mereka mau. Biar produk kita laris pasar. Harga yang pas, jangan terlalu mahal, tapi jangan juga terlalu murah. Promosi yang kreatif, menarik perhatian, jadi perlu kita cari. Waktu berjalan dengan cepat, tiba-tiba Pak Adi memutar lagu Sayang dari Via Valen. Sepertinya dia punya cara khusus untuk membuat kami lebih mudah memahami materi pemasaran. Meskipun sambil nyanyi, aku tetap mikir, Pak Adi ini sebenarnya dosen atau penyanyi dangdut? Ternyata meski kami semua ketawa, Pak Adi berhasil menyampaikan materi tentang segmentasi pasar dengan sangat jelas. Aku mulai merasa sedikit lebih siap menghadapi UTS. Meskipun aku tahu, sejujurnya aku belum terlalu paham. Yang penting jangan panik.
pikirku. Tiba-tiba dari speaker terdengar lagu Ayah, lagu yang bikin hati meleleh itu. Aku yang tadinya santai langsung ngerasa terharu. Mungkin karena mendengar kata ayah jadi teringat keluarga di rumah. Tapi Pak Adi dengan santainya melanjutkan pelajaran tanpa peduli siapa yang terharu. Pemasaran itu kayak orang tua kita, ayah, ibu, mereka selalu ngasih perhatian dan kasih sayang. Begitu juga dengan pelanggan, mereka butuh perhatian dan kasih sayang dari produk yang kita tawarkan, ujar Pak Adi sambil memutar lagu Ayah sekali lagi. Di tengah ujian, aku mulai menyadari kenapa Pak Adi selalu memilih storytelling dalam mengajar dan membuat soal ujian. Ternyata storytelling itu bukan cuma membuat materi lebih menarik, tapi juga membantu kami untuk mengingat konsep dengan cara yang lebih menyenangkan. Dengan cerita, kami bisa lebih mudah memahami prinsip-prinsip dasar pemasaran yang tadinya merasa berat. Misalnya soal tentang segmentasi pasar, Pak Adi membuat cerita tentang sebuah produk yang baru ingin masuk ke pasar anak muda. Tentu kalian gak bisa menjual produk yang sama untuk anak muda dan orang tua kan, katanya. Sambil memutar lagu Naik Delman, kami semua tertawa, tapi entah kenapa cerita tentang segmen pasar yang berbeda itu jadi lebih mudah dipahami dengan cerita yang cara santai ini. Ingat ya, dalam pemasaran, kalian adalah cerita. Kalian harus bisa menceritakan kisah produk dengan cara membuat audiens terasa terhubung. Tambah Pak Adi, mengingat kami saat menjelaskan soal tentang positioning produk seperti lagu dangdut ini yang bisa bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Pemasaran juga harus bisa menceritakan kisah yang relevan dengan kehidupan konsumen. Semakin lama aku merasa seperti ujian bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga tentang bagaimana kami bisa menyampaikan ide dengan cara yang menarik. Storytelling dalam menyampaikan membuat jadi lebih hidup. Begitu juga dalam ujian ini, setiap soal terasa seperti cerita yang harus aku jawab dengan strategi yang tepat. Ketika ujian hampir selesai, Pak Adi mengumumkan, ayo, kalian hampir selesai, tapi sebelum ditutup, mari kita dengarkan lagu guruku tersayang buat mengenang proses belajar yang seru ini. Kami semua bernyanyi bersama. Meskipun ujian hampir selesai, ternyata Pak Adi benar-benar tahu bagaimana cara membuat suasana ujian terasa lebih ringan dan menyenangkan. Aku menulis jawaban terakhir dengan perasaan lega. Ujian kali ini benar-benar berbeda dari ujian lainnya. Tidak hanya soal-soal, tetapi juga cara Pak Adi mengajar kami tentang pemasaran dengan storytelling menyenangkan. Semua lagu dangdut yang diputar juga membantu kami merasa lebih baik dan rileks dan fokus. Pak Adi memang punya cara yang unik dalam mengajar storytelling. Storytelling bukan hanya membantu kami memahami konsep pemasaran, tapi juga membuatnya lebih menarik dan mudah diingat. Terima kasih Pak Adi atas cara mengajar yang kreatif ini. Pemasaran jadi terasa jauh lebih seru dan penuh warna. Di akhir perkuliahan, aku cuma bisa tersenyum. Ujian pemasaran bukan hanya tentang nilai atau soal yang kami jawab, tapi tentang bagaimana mengajar untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menyenangkan. Dan untuk itu, aku berterima kasih kepada Pak Adi yang telah membuat semuanya begitu mengesankan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.